Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita pada malam hari ini yang insya Allah akan mengangkat tema hukum franchise dan penjelasannya. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan Doni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen dan LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yayasan Yurbi Sodakot, lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembinanya yaitu Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan ketua yayasan yaitu guru kita pada kajian malam hari ini yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala sendiri. Bisnis franchise membuka banyak peluang bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat juga. Akan tetapi dalam franchise ini bukankah menggabungkan banyak akad, sedangkan ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Lantas bagaimana hukum franchise dan penjelasannya? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan kajiannya. Ustadz, barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, kita kembali dalam kajian muamalah online, yang mana pada kajian kita kali ini membahas hukum-hukum seputar franchise. Kira-kira kita akan membahas sedikit apa saja akad di dalam franchise tersebut dan bagaimana tentang hadis Nabi SAW, yaitu naha an bai'ataini fi bai'atin, melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Dan kita akan diskusi dan tanya jawab lebih mendalam berkaitan dengan franchise maupun pembahasan di luar franchise. Kalau kita lihat akad-akad yang ada di dalam franchise, maka ada gabungan. Yang pertama ada akad ijabah, yaitu akad sewa menyewa, berupa eh, menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten. Ya. Nah, ini si pembeli franchise dia menggunakan hak paten merek dagang atau nama dari franchisor ini dengan akad sewa. Dan kemudian ada akad jual beli, akad baik, yang mana pihak franchisor atau pemilik franchise menjual bahan baku kepada pihak franchise. Jadi barang-barangnya dijual kepada pembeli franchise. Kemudian ada syarat-syarat di dalam franchise ini. Ya, di antaranya persyaratan untuk membeli jumlah bahan baku secara tetap dari franchisor. Nah, bagaimana penggabungan akad menyewa merek dagang, kemudian juga ada akad jual beli barang ini digabungkan dalam satu akad. Eh, kita bahas dahulu tentang larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli. Dalam franchise ini ada
jual beli. Ya, mohon maaf sempat hilang sinyalnya. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Yang mana franchise ini ada dua jual beli jasa dan jual beli barang. Apakah ini termasuk yang dilarang dalam hadis Nabi? Para ulama ada yang menafsirkan ya, maksud uh, larangan dua jual beli dalam satu jual beli dengan perkataan maksudnya penjelasannya kalau saya tidak salah disebutkan oleh Imam Nasai bahwa penjual mengatakan dengan kredit harganya sekian, tunai harganya sekian. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa maknanya yaitu dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW apabila penggabungan akad ini mengakibatkan bisanya kepada hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Kalau kita perhatikan kaidah dalam muamalah, para ulama mengatakan jual beli itu bisa menjadi haram karena adanya unsur kezaliman, adanya unsur ketidakjelasan, dan adanya unsur riba. Maka kita lihat penjelasan bahwa kalau kredit sekian dan tunai sekian, maka ini bisa menyebabkan ketidakjelasan atau gharar. Yaitu apa? Jika si pembeli tidak menentukan yang mana yang akan dia pilih, apakah akad kredit atau akad tunai. Nah, ini menjadikan akadnya tidak jelas atau gharar. Nah, ini yang lebih tepat dalam penjelasan eh, para ulama bahwa jika menyebabkan gharar, yaitu tidak menentukan yang mana penjual dan pembeli berpisah, tapi mereka belum menentukan yang mana yang mereka pilih dari akadnya. Kemudian makna yang lain, dua jual beli dan satu jual beli ini apabila bisa menyebabkan riba atau tipu muslihat untuk eh, riba dalam akad utang piutang. Contohnya bisa menyebabkan riba ini seperti dalam jual beli inah. Ya, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa si pembeli membeli dengan harga kredit. Ya, tentunya kredit lebih mahal. Nah, kemudian disepakati juga setelah dibeli dengan kredit, kemudian dijual lagi kepada si penjual dengan harga lebih murah karena tunai. Nah, ini menyebabkan tipu muslihat dalam akad utang piutang, yaitu riba. Ini yang dinamakan dengan jual beli inah. Seperti yang dilakukan, eh, pernah kita bahas, istri Zaid bin Arqam menjual pada Zaid budak seharga 800 dirham. Kemudian dijual Zaid kembali kepada istrinya dengan harga 600 dirham. Nah, di sini dipersyaratkan adanya dua akad jual beli, tetapi ini sebetulnya hanya
tipu muslihat dalam akad utang piutang. Sehingga para ulama mengharamkan jual beli, dua jual beli dan satu jual beli maksud Nabi, yaitu apabila bisa menyebabkan tipu muslihat dalam akad utang piutang. Yang diinginkan oleh si pembeli sebetulnya adalah uang, bukan barang. Barang hanya sebagai tipu muslihat. Kemudian penggabungan dua akad ini, ya, apabila menyebabkan eh, terjadinya riba yang lain. Contohnya gabungan akad antara utang piutang dengan jual beli. Nabi SAW melarang la yahillu salafun wa bay'un. Tidak boleh menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Yang mana contohnya ya kesepakatan pada sebuah toko material misalkan. Yang mana apabila saya deposit di toko tersebut sejumlah uang, kemudian ini akadnya utang piutang. Saya menaruh uang, kemudian pihak material mengatakan kepada saya akan memberikan eh, potongan harga, ya, akan berikan potongan harga kepada saya setiap pembelian yang saya lakukan. Artinya, ketika saya mengambil barang dari toko tersebut akan diberikan diskon. Yang mana ini karena saya deposit dahulu di toko material tersebut. Nah, di sini eh, gabungan akad utang piutang dengan akad jual beli, tetapi ada manfaat yang saya dapatkan sebagai pembeli, yaitu potongan harga. Nah, jadi Nabi melarang menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli karena bisa menyebabkan riba manfaat yang saya dapatkan sebagai orang yang menghutangkan. Nah, inilah bentuk penggabungan akad yang dijelaskan para ulama yang bisa menyebabkan keharamannya. Sekarang kita lihat pada franchise, yaitu penggabungan akad jual beli jasa dan juga jual beli barang. Nah, yang mana jual beli jasa ini hak untuk menggunakan merek dagang franchisor tersebut selama waktu tertentu dan mereka akan memberikan pelatihan, ya. Maka eh, di sini tidak ada yang melanggar syariat. Ya. Kemudian juga ada persyaratan jual beli. Jual beli bahan baku supaya menjaga kualitas barang sehingga pihak franchisor mensyaratkan bahan bakunya semuanya harus beli dari franchisor. Nah, ini juga ya, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Dengan demikian, kesimpulannya, akad franchise apabila tidak melanggar aturan-aturan syariah, maka penggabungan akad tersebut juga tidak masalah. Yaitu ada gabungan akad jual beli jasa dan jual beli barang, selama tidak ada hal-hal yang diharamkan, tidak ada unsur kezoliman, dan tolong menolong dalam maksiat, maka dibolehkan. Tetapi jika ada unsur kezoliman atau tolong menolong dalam kemaksiatan, maka ini berubah menjadi haram. Contohnya, ya, dalam akad franchise, si franchisor mensyaratkan harus menjual barang-barang yang di dalam Islam ternyata diharamkan. Contohnya mengandung alkohol, maaf, ada khamar, minuman memabukkan, atau menjual ya hal-hal yang diharamkan seperti rokok misalkan. Maka yang seperti ini berarti dilarang di dalam Islam. Tapi selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka kembali pada hukum asal muamalah bahwa akad ya di dalam Islam itu dibolehkan hukum asalnya. Wallahu ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan tentang penjelasan gabungan beberapa akad dan di dalam franchise ada beberapa gabungan akad dan itu tidak dilarang oleh syariat. Wallahu ta'ala alam. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Ya.
Masya Allah, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita membuka untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya, jadi bisa di luar tema. Dan sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Untuk yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana sebelum bertanya. Kemudian yang kedua adalah yang kita prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu. Kemudian jika ingin bertanya kembali bisa raise hand kembali. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bertanya di kolom chat. Iya, dipersilakan ke Ibu Miranti untuk bertanya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan Ustaz izin bertanya, tapi ini mungkin di luar apa tema Ustaz ya. Em, jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita punya buku, kami punya buku gitu ya Ustaz ya, dan buku-buku itu adalah buku-buku misalnya buku anak-anak atau buku bacaan terkait dengan topik-topik keislaman sebenarnya seperti Sirah Nabawiyah atau parenting. Nah, tapi itu kami belinya tuh udah kayak beberapa tahun yang lalu sebelum kami terinfo bagaimana memilih referensi yang baik gitu ya Ustadz ya. Nah, lalu kami mau mengeluarkan buku itu dari koleksi kami gitu dari rumah. Nah, itu apakah sebaiknya bagaimana perlakuannya Ustadz ya? Apakah kalau disumbangkan kan berarti kita belum tahu ilmu yang ada di dalamnya itu apa sahih atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya mau diloakan atau apa itu juga kan di situ ada nama-nama Allah, ada hadis gitu ya. Nah, itu baiknya seperti apa ya Ustaz? Ya jazakallah khairan Ustaz. Ya, eh, tapi tadi Ibu menyampaikan tidak tahu apa kebenaran isinya, Bu ya. Artinya dalam memilih-milihnya Ibu belum bisa gitu, Bu Miranti. Afwan Ustaz tadi belum bisa di unmute Ustaz. Ya, jadi se- kalau untuk membaca ulang lagi kan itu banyak ya Ustaz ya apa isinya gitu. Tapi yang kami bisa seleksi misalnya dari penerbitnya. Nah, penerbitnya itu cenderung penerbit umum dan dari misalnya buku anak-anak gambarnya juga masih apa namanya belum memenuhi kaidah yang seharusnya seperti itu Ustaz. Ya, kalau alam yang gampangnya sih supaya lebih gampang untuk memilih-milihnya, maka Ibu serahkan saja pada ahlinya. Misalkan Ibu ada kenal salah satu ustadz ya, nah Ibu suruh aja ke ustadznya itu untuk memilihnya mana yang layak ya diberikan di pesantren tersebut atau di sekolah tersebut, berikan sehingga bisa digunakan di kalangan anak sekolahan SD misalkan atau TK. Nah, kalau memang tidak layak, maka tentunya ya sesuatu yang diharamkan itu dimusnahkan menurut jumhur ulama. Maka ya cara memusnahkannya dibakar kalau seandainya mengandung ajaran-ajaran yang eh, bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sebaiknya karena kesulitan dalam memilihnya, serahkan saja pada ahlinya Ibu, pada salah seorang dai atau mubali yang Ibu kenal, Ibu serahkan saja pada mereka. Wallahu ta'ala, biar tim mereka yang memilihnya. Ya, Ibu Miranti.
Bisa diperjelas, ada yang masih kurang jelas, Bu Miranti? Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Jadi Afwan satu lagi sebenarnya Ustaz, untuk apa memperjelas tadi kan Ustaz kabarkan kalau kita bisa apa namanya misalnya mau mendonasikan aja gitu, tapi kita berikan informasi kepada asatidz di sana untuk menyeleksi lagi gitu ya Ustaz ya bukunya. Tapi Iya, kalaupun betul. tidak ya bisa dimusnahkan. Nah, tapi untuk cara memusnahkannya Ustaz, kalau membakar itu kan kertas tuh khawatir menambah polusi gitu ya Ustaz ya. Itu misalnya dihancurkan dengan mesin penghancur kertas itu, kalau sekolah atau lembaga itu punya, itu nggak ada Pak, nggak ada masalah juga gitu ya Ustaz ya. Nggak ada masalah, Bu. Iya. Oh ya, nah. Jazakallah khairan Ustaz. Nggak, iya, oke. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ibu atau Bapak Wuls ya, dipersilakan. Afwan, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan dari Tanjung Barat. Izin bertanya, maaf dari luar topik. Lebih tentang zakat, Ustadz. Jadi, Afwan keluarga punya usaha kos-kosan, kontrakan. Dia hitungannya per bulan, pendapatannya per bulan, pembayaran setiap bulan. Jika dihitung satu bulannya sekitar mungkin pemasukannya 8 juta. Jadi ketika dihitung dalam satu tahun atau satu haul mencapai 90-an, berarti di atas satu apa nisab ya 85 gram emas. Pertanyaannya, apakah sudah wajib zakat karena di atas satu nisab dan sudah satu haul, atau memang harus dikurangin beban-beban terlebih dahulu karena mengingat pemasukan utama memang dari sana, dari kos-kosan itu, jadi belum dikurangin biaya sekolah, biaya maintenance, biaya makan dan segala dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khair. Oh iya, oke. Tadi ada saya koreksi, mungkin Ibu salah menyebutkan. Tadi Ibu menyatakan bahwa apakah wajib zakat karena sudah satu nisab dan sudah satu haul. Maka ada koreksi yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kasus yang Ibu sebutkan itu belum haul. Ya, yang mana salah satu di antara wajib zakat mal itu apabila sudah mencapai nisab, dan nisabnya itu sudah berlalu satu haul. Satu haul itu 1 tahun hijriah. Nah, sedangkan kasus yang ditanyakan itu belum berlalu 1 tahun. Ya, yang mana uang 8 juta tersebut belum dikurangi dulu dengan kebutuhan keluarga tersebut, dan juga belum dikurangi biaya-biaya maintenance. Nah, dengan demikian, ya, eh, para ulama mengatakan wajibnya zakat tersebut apabila nisab itu, uang yang 85 gram emas itu, sudah berlalu 1 tahun hijriah, sedangkan yang ditanyakan belum berlalu 1 tahun hijriah. Ya, sehingga tidak ada kewajiban zakatnya. Dan para ulama membolehkan bagi yang sudah pernah eh, untuk mengeluarkan zakat mal, artinya dia sudah pernah memiliki uang satu nisab dan sudah berlalu 1 tahun hijriah dan sudah mengeluarkan zakatnya. Kemudian dia memperkirakan untuk tahun berikutnya juga akan ada kewajiban zakat, ya. Sehingga dia lebih mendahulukan melihat ada kebutuhan mungkin, ya, untuk menyalurkannya pada fakir miskin lebih dahuluan, maka para ulama mengatakan ini dibolehkan tapi tidak wajib. Ya, nah, inilah penjelasan para ulama dalam masalah zakat. Jadi yang wajib apabila sudah mencapai nisab dan nisab itu sudah berlalu 1 tahun hijriah. Maka kasus yang ditanyakan belum melewati 1 tahun hijriah. Dan sepertinya itu tidak sampai. Nisabnya hilang di tengah jalan. Ya, karena kebutuhannya belum dikeluarkan dari pendapatan tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah. Bagaimana Ibu Wuls sudah cukup jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Berarti Afwan Ustadz, berarti memang
satu nisab itu atau 85 gram memang yang mengendap dan eh, tidak dipakai seperti itu ya Ustadz? Iya, betul. Oh, berarti kalau yang memang terpakai dan tidak ada hasilnya itu berarti nggak ada kewajiban zakat ya Ustadz? Kalau dipakai dan akhirnya turun dari nisab, maka nggak ada kewajiban zakat. Baik. Baik, sudah cukup jelas Ustadz. Jazakallahu khair. Wa iyaki. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Nia dipersilakan, Bu, untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Nia Ustadz dari Bekasi. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, eh, bagaimana menurut Ustadz dan hukumnya ya Ustadz ya, jika ada seorang calon konsumen Ustadz ya, kebetulan saya kan agen properti ya Ustadz ya, beliau si calon konsumen itu berkata seperti ini, eh, Teh tolong bantu carikan saya rumah yang disewakan gitu. Dengan harga kisaran 300 juta per tahun. Seperti itu. Speknya seperti ini, seperti ini di daerah ini, seperti itu. Tapi saya tidak kasih fee, jadi tolong carikan rumah yang masuk speknya seperti itu di daerah itu. Silahkan jika nanti ada rumah yang harganya di bawah itu, silahkan selisihnya diambil saja. Nah, saya coba cari Ustadz dan dapat gitu. Umpama harganya itu 250 juta per tahunnya Ustadz ya. Berarti ada selisihnya 50 juta. Nah, 50 jutanya itu saya ambil sebagai fee atau jasa saya yang telah mencarikan rumah untuk si calon konsumen ini Ustadz. Dan saya bantu sampai akadnya ke si pemilik properti itu selesai Ustadz gitu. Saya antar ke lokasi rumahnya, terus saya eh, kenalkan dengan pemiliknya dan mereka akad. Nah, jadi nanti di situ bagaimana Ustadz? Nanti yang akad itu si pembelinya langsung dengan owner atau si owner dengan saya selaku agensinya gitu Ustadz. Dan fee-nya itu bagaimana Ustadz? Apakah perlu dibicarakan dengan si pemilik properti, si yang menyewakan rumah tersebut atau bagaimana Ustadz? Itu Kalau yang yang ingin saya saya tanyakan. baik Ibu, yang saya pahami yang dari penjelasan Ibu, berarti yang Hmm? memberikan fee dari pihak penyewa, Bu ya. Pihak pihak yang punya propertinya tidak memberikan saya fee tidak. Ya, tapi si yang penyewanya itu bilang saya tidak memberikan fee tambahan ya, saya cuma ada uang 300 juta per tahun, dibilang seperti itu. Silahkan cari yang speknya seperti ini di daerah ini. Nah, fee-nya silahkan ambil selisihnya jika emang Teteh bisa dapetin rumah yang di bawah itu, seperti itu harganya. Itu gimana Ustaz? Ya, berarti kan yang Ibu sudah Ibu lakukan atau belum, Bu? Sedang dilakukan Ustaz. Sedang dilakukan. Iya, Nah, dan sudah dapat sudah. rumahnya. Maka biasanya kalau agensi itu mereka Mhm. kan sebagai broker, Bu ya. Agensi Iya, sebagai broker, Bu ya. betul. Nah, sebagai broker. Nah, biasanya kalau umumnya agensi itu yang melakukan akad pihak agensi atau pihak penyewa dengan pemilik properti, Bu. Umumnya yang dilakukan bisnis agensi. Via agensi Ustaz. Oh, via agensi. Iya, betul. Oh, Kecuali umumnya begitu kalau ya. iya betul. Kecuali si calon penyewa itu mereka nyari sendiri Ustaz. Mereka keliling cari sendiri dan dapat gitu. Mereka akad langsung dengan pemilik propertinya karena mereka tidak melalui jasa agensi gitu. Ini karena melalui jasa agensi eh, ya mereka udah tahu pasti akan ada fee yang harus mereka keluarkan gitu. Nah, mereka nggak mau mengeluarkan biaya tambahan dari budget mereka 300 juta. Jadi mereka berbicara ya udah Teteh tolong carikan rumah yang
di bawahnya ini tidak apa-apa, silahkan selisihnya diambil seperti itu, Ustaz. Iya, kalau memang begitu, eh, pada hakikatnya pihak agensi ini mereka bukan broker kalau yang Ibu jelaskan tadi. Berarti mereka betul-betul menjual jasa. Iya, Ya, betul. maksud Betul, saya Ustaz. gini, mereka menyewa dulu dari pemilik properti, baru mereka sewakan lagi. Begitu ya akadnya Bu ya, agensi itu. Enggak, jadi biasanya seperti ini Ustadz, si pemilik properti biasanya menitip jualkan atau menitip sewakan barang-barang mereka gitu, Ustadz. Properti-properti mereka. Jadi tolong bantu jualkan atau tolong bantu sewakan properti saya. Nah, nanti saya akan beri kamu fee sekian seperti itu. Nah, seandainya mereka tidak memberi fee, Ustadz, mereka akan berkata seperti ini, silahkan kalau untuk yang jual beli ya Ustadz ya, kalau yang untuk jual beli silahkan di up dari harganya berapapun gitu. Yang penting ke saya sekian. Tapi kalau yang mereka yang memberi fee itu biasanya 2,5% sampai 5% Ustadz. Seperti itu. Nah, atau yang biasanya sewa menyewa yang pakai fee itu 5% sampai 8% seperti itu. Tapi ini kan situasional Ustadz ya. Jadi saya belum saya ada pemilik properti yang menjualkan barangnya gitu. Tapi karena sudah lama tidak laku-laku, saya coba tanya, ini ada yang mau sewa loh gitu dalam waktu 1 tahun, apa boleh disewakan? Oh, boleh silahkan gitu. Tapi bagaimana ya Mbak? Saya kan nggak, ini kan eh, saya mah fee-nya nggak mau ngasih ya. Silahkan Mbak minta saja dari si penjual seperti itu. Nah si penjual tadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya dapat spek yang seperti ini di lokasi ini, budget saya segini. Nah kalau kamu bisa eh, carikan rumah tersebut di bawah itu, silakan selisihnya diambil. Seperti itu, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, akadnya seperti apa Ibu dalam akad agensi itu? Bunyinya seperti apa Bu, pernyataannya? Pihak pertama, pihak keduanya siapa Ibu? Nah, kalau pihak pertamanya itu pasti si pemilik properti ya Ustadz. Nah, pihak keduanya saya Ustadz. Gitu. Jadi memang saya Pernyataannya, yang mencarikan. pernyataannya seperti apa? Dalam akad itu bunyinya seperti apa Bu pernyataannya? Bahwa apa? Oh ya, baik. Kalau bunyinya seperti ini Ustadz, saya selaku pemilik agensi ini gitu ya Ustadz ya, mencarikan konsumen untuk properti yang Bapak sewakan dengan gitu kan selama masa sekian gitu, selama masa tak setahun, umpama setahun dengan nominal sekian 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 gitu Ustadz. Nah, Nah, nanti di situ contohnya ada, kasus yang Ibu sampaikan tadi, maaf Bu, saya potong. ya Kasus yang Ibu betul. sampaikan tadi, Nah, nominalnya nanti Ibu tulis berapa? di 300 juta. bawahnya itu dituliskan Ustadz, nama si penyewanya itu ada Ustadz. Nama si penyewanya itu ada nanti yang disewakan oleh ibu sekian, ibu ini gitu kan, alamatnya detil Ustadz ya, KTP segala macam detil. Nah nanti kita tanda tangan bareng-bareng semuanya Ustadz seperti itu, antara si penyewa, kita sebagai agensi, dan si pemilik properti itu Ustadz. Tapi anehnya pihak keduanya kok Ibu ya? Berarti Ibu sebagai ini berarti bukan sebagai broker dalam Islam. Wallah alam ini sepertinya perlu dilihat lebih mendalam ini kontraknya. Ya, kalau seandainya Ibu pihak kedua berarti transaksinya antara Ibu dengan pemilik properti dan nanti Ibu sewakan lagi. Maka di sini maka tidak boleh, maka harus perhatikan akad jual beli. Ibu harus beli dulu, kontrak dulu, baru Ibu terima, baru Ibu sewakan. Karena Ibu pihak kedua, nah ini bisa melanggar syariat. Ya, ini bisa melanggar syariat. Nah, Terus kalau yang pemilik propertinya itu mereka menghubungi saya Ustadz untuk tolong bantu carikan penyewa ruko saya, tolong carikan calon konsumen untuk menyewa kantor saya, itu bagaimana Ustadz? Berarti ya kan saya yang nggak harus membeli. broker itu biasanya dalam syariat Islam, wallahu alam, yang melakukan transaksinya antara menyewa dengan si pemilik properti, pihak pertama keduanya antara mereka berdua. Dan kita Mhm. hanya mendapatkan fee saja, tidak disebutkan dalam akad. Yang melakukan akadnya langsung mereka. Baik, baik. Berarti Ya, perlu dikasih tahu juga Ustadz ya ke si pemilik properti ini, eh,
perlu dikasih tahu nggak Ustadz? Contoh nih, si pemilik propertinya menyewakan 250 juta. Dan si penyewanya itu memberikan saya uang 300 juta gitu. Selisihnya harus dikasih tahu nggak Ustadz? Ini dari si penyewa itu 300 juta dan harga rumah yang disewakan 250 juta dan 50 juta itu jasa saya yang mencarikan si calon penyewa. Itu perlu disebutkan atau bagaimana Ustadz? Walaupun secara lisan gitu Ustadz. Atau secara Enggak, tulisan atau bagaimana Ustadz? kepada pemilik properti enggak, Bu. Karena Ibu hanya disuruh dari penyewa, maka Mhm. tidak perlu pemilik properti mengetahuinya. Tidak harus di dalam syariat Islam. Baik. Ya, Tapi itu biaya yang selisihnya itu halal nggak Ustadz? Atau bagaimana Ustadz? halal seandainya yang melakukan akadnya itu, misalkan gini, ya Baik. antara pemilik properti pihak pertama, pemilik keduanya penyewa, harga Mhm. sewanya 200 juta, Hmm. sewa jangka waktunya sekian, sudah Baik. itu halal. Berarti tadi penyewa memberikan 50 juta kepada ibu, terpisah di luar akad sewa menyewa. Baik. Baik. Siap-siap Baik, Ustadz. insya Allah sudah Ya, Pak. cukup ya Ibu Nia ya. Untuk Mhm. jawabannya sudah cukup jelas ya Bu ya, insya Allah. Mungkin Siap-siap. ya, Cukup Ustadz. Baik. Syukran Ustadz ya. Ya, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Kemudian untuk Pak Faji dipersilakan untuk bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau tanya untuk yang tadi berkaitan dengan zakat mal, zakat ini ya, zakat mal. Untuk zakat mal itu apakah ketika kita punya harga yang tetap senilai 85 gram itu sudah dibayarkan tahun ini, tahun berikutnya apakah dibayarkan lagi Ustaz? Untuk dengan istilahnya dengan nominal yang sama itu artinya tiap tahun kita harus bayar lagi nih, Ustaz. Ya, Itu. nah, apakah zakat mal itu setiap tahun jika mencapai nisab dan haul atau hanya sekali saja dari harta itu? Maka di antara asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan memerintahkan pada harta-harta anak yatim yang dikelola oleh wali-wali anak yatim untuk mengembangkan harta mereka tersebut supaya tidak habis terkena zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu diwajibkan setiap tahun apabila masih terdapat syarat wajibnya, yaitu masih mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Sehingga oleh karena itu Umar memerintahkan untuk dikembangkan harta anak yatim supaya dia tidak habis termakan zakat. Nah, ini asar inilah menunjukkan dan para ulama mengatakan ya bahwa zakat itu setiap tahun apabila mencapai nisab ya dan berlalu 1 tahun. Ketika sudah tidak sampai nisab maka hilang kewajiban zakatnya. Wallahu taala alam. Ya, insya Allah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ke Pak Maruli dipersilakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ada yang mau Anda tanyakan terkait masalah perlombaan, Ustaz. Di Silakan, Pak. kebetulan, ya, kebetulan di tempat Anda ini lagi sedang ada mengadakan perlombaan tenis meja. Nah, di perlombaan tersebut dikenakan biaya pendaftaran. Nah, yang Anda mau tanyakan itu bagaimana hukumnya ya ini memang salah satu dari hobi anak juga Ustaz, media ini. Bagaimana jika Anda mengikuti perlombaan tersebut dengan niatan hanya ingin
berpartisipasi aja karena memang hobi Ana. Terus dengan catatan Ana ya kalaupun memang nanti juara atau apa gimana pun Ana nggak ambil hadiahnya Ustaz. Jadi hanya ingin ya ikut berpartisipasi aja gitu Ustaz. Sama menyalurkan hobi. Itu bagaimana Ustaz, hukumnya? Terus hadiahnya nanti diapain, Pak? Ya mungkin dikasih ke yang lain atau yang jelas Anda nanti nggak terima gitu. Dan nanti Anda tinggal Hmm. ngomong ke panitianya bisa kasih ke yang lain atau mungkin panitianya yang ambil sendiri atau gimana. Baiknya itu gimana Ustaz? Bayarnya berapa, Pak? Bayarnya sih memang nggak besar ya Ustaz ya. Karena memang info dari panitia itu juga memang nanti ada donatur juga yang apa menyumbangkan juga gitu untuk menyelenggarakan perlombaan tersebut Ustaz. Gitu. Hanya 25.000 sampai 50.000 kalau nggak salah Anda lupa. Hadiahnya berapa? Nah, hadiahnya yang Anda belum tahu sih memang Ustaz. Belum belum panitia belum belum bilang apa-apa sih terkait masalah hadiah. Hanya biaya pendaftarannya aja gitu. Hmm, baik. Nah, kalau seandainya hadiahnya ini diambil juga sebagiannya dari donatur dan sebagian dari peserta, ya. Selain Hmm. dari pendaftaran itu digunakan untuk biaya-biaya, kemudian juga sebagian untuk hadiah dan ditambah dengan donatur. Maka di sini hukumnya adalah judi, ya. Gitu. Yang mana masing-masing pihak menyerahkan uang nanti akan diberikan pada pemenang. Berarti ini judi. Nah, bolehkah Hmm. kita melakukan judi? Tujuannya ya nah, nanti tidak mengambil hadiahnya. Nah, wallah Allah SWT memerintahkan pada kita untuk menjauhinya. Fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah perintahkan sungguh khamar dan judi. Jauhi. Kita malah ikut judi. Berarti kita tidak mentaati Allah SWT. Ya, Hmm. Baik, baik, baik. iya Berarti Pak. kalau ada apa namanya biaya biaya pendaftaran itu tidak untuk hadiahnya itu diperbolehkan Ustaz? Terjadi perbedaan para ulama. Syekh Utsaimin membolehkan. Dalilnya hukum asal muamalah boleh. Ulama mazhab seluruhnya mengatakan haram. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan haram pada perlombaan yang tidak disyariatkan untuk diberi hadiah. Ada perlombaan yang disyariatkan untuk diberikan hadiah, yaitu berdasarkan hadis Nabi, la sabqa illa fi salasin. Tidak boleh perlombaan dikasih hadiah kecuali hanya pada 3 perlombaan, yaitu khufin wa hafrin wa naslin, pacu unta, kuda, dan memanah. Dan para ulama menganalogikan semua yang bermanfaat bagi agama dan dunia. Ya, contohnya perlombaan Al-Quran, hadis ini juga dibolehkan. Juga yang bermanfaat bagi dunia, contohnya perlombaan dalam karya ilmiah, misalkan. Ini bermanfaat bagi manusia. Maka ini yang dibolehkan. Tapi kalau hanya perlombaan-perlombaan, maka kembali pada hukum larangan Nabi tidak boleh kasih perlombaan hadiah kecuali 3 hal saja. Maka ini yang pendapat yang lebih kuat dari segi dalil. Wallahu ta'ala alam. Oh, baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, maka kita lihat Nabi juga melakukan olahraga, Pak. Contohnya pacu lari dengan Ummu Aisyah. Kemudian juga Nabi, walaupun hadisnya lemah, gulat, ya. Nah, gulat Ya. dengan rukanah, kalau nggak salah. Nah, maka olahraga itu tujuannya untuk menjaga kesehatan, biar kuat juga beribadah. Maka jangan kita lakukan dalam ibadah yang boleh itu hal-hal yang dilarang oleh syariat. Wallahu ta'ala. Jangan ikut perlombaan, ya, karena itu akan menjadikan kita akan berjerumus pada hal yang dilarang syariat. Wallahu alam. Ya, Oh, insya Allah. baik, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum.
Ya, Masya Allah. Selanjutnya dipersilakan ke Pak Fatah Nur Alam untuk bertanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustadz. Jadi ini tentang zakat mal. Misalnya Ana punya uang yang sudah masuk nisab nih Ustadz. Tapi belum haul kan. Jadi misal setengah setengah tahun. Nah itu tapi apa sebagian uang tersebut Ana pakai untuk bisnis gitu. Misalnya bisnis dengan teman misalnya. Misalnya Ana punya uang 100 juta, tapi 50 juta saya pakai untuk bisnis dengan teman. Nah, itu nisabnya gimana ya, Ustaz? Apakah terulang, maksudnya dia jadi nggak apa, belum dihitung nisab atau masih terhitung nisab seperti awal itu, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kalau misalnya 50-50. Nah, kalau misal apa pembagiannya adalah 90-10, di mana yang 90 itu yang bisnis dengan teman. Jadi itu kan masih nisab. Itu nisabnya ngikut yang tanggal awal, haulnya maaf. Haulnya ikut yang tanggal awal mulai nisab atau terulang Ustaz. Maksudnya terulang dari ikut bisnis dengan teman itu baru dihitung hari pertama Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, Masya Allah, Pak Fatah. Jawabannya yang semakna dengan uang, yaitu emas, ya, uang, tabungan, saham. Maka ini digabungkan cara menghitung zakatnya. Maka tadi yang Bapak sampaikan bahwa sebagiannya dijadikan modal, itu berarti saham dalam sebuah usaha. Maka itu tetap dihitung nisabnya, tidak menghilangkan nisab. Nah, kecuali seandainya dihutangkan dan orang yang berhutang itu bisa dibayar, bisa tidak, maka itu yang menghilangkan nisabnya. Tapi kalau dijadikan investasi, memang memang tujuan zakat mal itu diwajibkan pada harta yang berkembang. Maka Bapak mengembangkan harta dengan saham itu, maka saham itu dihitung zakatnya. Berarti Jelas? berarti tanggal haulnya tetap ngikut yang pertama tadi ya Ustaz, sebelum dibagi tadi ya Ustaz. Tanggal haulnya. Betul, Oh, betul. oh, baik, cukup jelas Ustaz kalau gitu. Masya Allah. Jazakallah. Wafiikum barakallah. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ke Ibu Maita Seli, dipersilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Mas Fatur Rizky. Saya mau tanya, masih melanjutkan Bapak Fatah tadi. Eh, jadi saya ada pemahaman tentang zakat mal dan mungkin dikaitkan dengan zakat penghasilan. Kalau kami sebagai profesional kemudian memperoleh penghasilan per bulan seperti itu, kemudian jadi saya ada pemahaman bahwa zakat penghasilan atau yang kemudian jika diakumulasikan mungkin menjadi mal begitu ya dalam bentuk saving, deposito ataupun nanti kita kembangkan dalam investasi itu zakat atas penghasilan atau mal tersebut, ada yang mengatakan dengan tegas bahwa jangan ditunggu hingga haulnya 1 tahun hijriah seperti tadi, tapi keluarkanlah per bulan setelah dikurangi berbagai pengeluaran keperluan seperti itu. Nah, pertanyaan saya agak bingung dalam hal ini. Yang saya paham itu seperti yang tadi Ustadz jelaskan, tapi kemudian saya dapat pemahaman yang agak strict juga, agak keras juga menyatakan bahwa keluarkanlah per bulan karena ini yang saya takut karena dikhawatirkan kalau menunggu haul itu nanti andai tidak sampai haul tapi ternyata kita sudah tiada gitu seperti itu, tapi sementara sebenarnya dalam hal angka tuh sudah masuk nisabnya.
Nah, itu agak menakutkan dalam tanda kutip, quote unquote menakutkan saya sebenarnya. Itu apakah dipisah ataukah seperti apa perhitungannya dan apakah menjadi sebuah penyalahan syariat dosa kalau kemudian terjadi seperti itu. Belum kita belum mengeluarkan zakat tersebut padahal sudah haul gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi artinya apa hikmahnya sih sehingga kita harus menunggu haulnya sampai ustadz tersebut menekankan sekali bahwa janganlah tunggu sampai haul itu dan takut itu tadi dalam terkait sama dengan umur kita yang terbatas itu. Dan kalau boleh satu lagi pertanyaan ini terkait juga dengan penggunaan harta. Bu Maita, boleh untuk satu pertanyaan Satu. lebih Oke, dahulu ya. siap-siap. Ibu ya. Terima kasih. Ya, Afan Bu. Terima Ya. kasih Ustadz atas Eh, jawabannya. Bu, Ya. Bu Meta, ulangi lagi Bu, pertanyaannya saja Bu, pertanyaan saja yang diulang Bu. Ya, Maaf Bu Meta. jadi apa Pertanyaannya saja Bu. hikmahnya? Ya, jadi apa hikmahnya kita harus menunggu sampai haul tersebut? Sementara saya mendengar dari ustadz lain, saya tidak perlu sebutkan namanya, beliau keras sekali untuk mengatakan bahwa terutama terhadap kami para profesional, dalam sebulan itu langsung keluarkanlah Ya, zakatnya, seperti itu. baik. Terima kasih Ya. Ustadz. Apa hikmahnya harus nunggu 1 tahun? Berarti yang Ibu pahami bahwa tetap pendapat yang mengatakan berlalu 1 tahun. Maka para ulama mengatakan syarat wajib zakat itu, yaitu berdasarkan hadis, memang hadis ini diperselisihkan para ulama, yaitu Nabi mengatakan la tajibu zakah hatta tahula alaihi haul, ya hingga berlalu 1 tahun hijriyah, hingga 1 tahun. Nah, hikmahnya wallahu ta'alam bahwa ini suatu kewajiban, ya, dan kewajiban itu butuh dalil, suatu ibadah butuh dalil. Maka di sini para ulama mengatakan dengan inilah dalil bahwa adanya 1 tahun. Maka kalau sudah ada dalil, ya dengan demikian, maka pendapat ulama hikmahnya Allah Ta'ala supaya tidak menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Ya, karena kewajiban zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang kaya. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib, butuh pada dalil. Ini yang disarankan para ulama. Tapi dalam Islam juga diberi kesempatan bagi kita, ya. Bahkan Allah Ta'ala saya pernah mendengar, tapi saya juga belum memastikan kebenaran riwayat ini. Para sahabat ada yang kaya, ya, tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya, kekayaannya tersebut sudah habis disedekahkan. Nah, sehingga tidak pernah berlalu 1 tahun hijriyah, tapi selalu menafkahkan, mensedekahkan pada orang-orang, ya. Nah, sehingga ada kesempatan untuk bersedekah. Dari sini walau taala kita dalam syariat Islam butuh pada dalil, ya. Yang wajib ada dalilnya, yang sunnah juga diberi kesempatan bagi orang yang untuk mencari surga Allah dengan hartanya, tapi dengan cara yang sunnah. Adapun yang wajib ada sesuatu yang berat, maka ketika kita wajibkan kepada orang yang belum 1 tahun hijriyah, ya ini bisa menjadi suatu kezaliman. Ya. Bisa jadi dia malah membutuhkan harta. Setelah itu dia membutuhkan harta, tapi dia tidak dengan diwajibkan dan ini tidak ada dalil mewajibkannya. Berarti kita zalim. Allah taala. Ketika gajian langsung dipotong, ini bisa menjadi kezaliman. Ya, Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya mungkin Pak Mulyono dipersilakan Pak untuk satu pertanyaan. Pak. Oke, Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Waalaikumsalam. ya menyambung pertanyaan mengenai perlombaan Ustaz. Ini ada rencana mengadakan perlombaan bela diri Ustaz ya. Nah, ini internal skupnya. Jadi untuk memacu anak-anak supaya berlatih dengan giat atau punya prestasi, kita akan melakukan perlombaan. Nah, perlombaan ini modelnya adalah
setiap peserta mendapatkan medali. Jadi tampil 2 orang antara 1 dan 2 ya, A dan B. Kemudian yang bagus dapat medali emas, yang keduanya perak seperti itu. Jadi setiap setiap serta dapat medali dan sertifikat seperti itu. Nah, adapun dananya dari masing-masing peserta. Jadi peserta bisa mengumpulkan uang 100 ribu. Nah, hasil kumpulan itu adalah buat medali tadi. Jadi semua dapat mendapat medali dan dapat sertifikat. Bagaimana hukumnya saja supaya halal eh, eh, apa kegiatan ini? Terima kasih, Tad. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Mulyaman, wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang medali emas berapa belinya, Pak? kalau baru nanya itu sekitar 40 ribu. Itu belum dikasih Medali perak? eh, eh, sekitar sama lah 35 atau 45, belum belum fix sih karena masih masih mencari gitu Ustaz. Tapi masing-masing wajib 100 ribu. Iya, misalnya kalau kalau eh, 100 ribu itu plus apa namanya sertifikat. Cuman kalau pengeluaran totalnya kita belum pasti karena belum dapat apa namanya, karena belum, masih agak jauh juga sih waktunya. Jadi supaya eh, sesuai atau halal gimana Ustaz? Oh, baik. Pertama saya komentari dulu yang rencana akan dilakukan. Ya, Ya, masing-masing 100 ribu dan nanti ya, yang menang emas, yang kalah perak. ya. Ya. Nah, di sini berarti saya tanyakan harga beli yang emas dan perak itu berbeda. Nah, Eh, perbedaan ini ya, bisa walaupun hanya beberapa rupiah, tapi ini menyebabkan sesuatu yang judi. Ya, ya, maka dalam Islam walaupun 1 rupiah, 10 rupiah pun, tapi kalau caranya seperti yang dilarang syariat, maka dia menjadi haram. ya. Contohnya dalam riba, 1 dirham riba itu lebih besar dari berzina. Jadi betul-betul harta dalam Islam itu diatur cara mendapatkannya emas, ya. Kemudian perak itu kan juga bagian dari harta. Buktinya ada nilainya. Tadi Bapak jelaskan ada yang 40 ribu, ada yang 35 dan 25. Berarti juga harta. Dan Ya. masing-masing 100 ribu. Berarti ada yang dirugikan. Dirugikan yang kalah. Yang menang dapat lebih mahal. Nah, berarti ini judi. Solusinya Hmm, bagaimana? ya. Solusinya samakan semuanya, Pak. Kalau ingin Hmm, juga melakukan, hadiahnya nominalnya sama semuanya. Wallahu ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan antara menang. Karena Nabi tadi melarang, ya, dikasih hadiah tujuannya supaya memang tidak dijadikan untuk berlomba-lomba dalam hal itu, ya. Maka yang dibolehkan untuk berlomba-lomba itu adalah sesuatu yang dalam agama Al-Quran. Nah, itu yang dibolehkan. Wallahu taala alam. boleh sebentar Ustaz, mau itu. Kalau mengenai kelebihan, misalnya taruhlah misalnya 100 ribu, ada sisa di luar hadiah, itu buat yang lain-lain itu gimana Ustaz? Hmm, tadi nggak boleh Pak kalau ada bayar dijadikan sebagai hadiah dan berbeda hadiahnya judi Pak. Oh iya, buat Iya. operasional Ustaz, buat operasional Ustaz. Operasional, Kalau misal untuk penyewa, personal bayar tapi untuk personal boleh nggak ada masalah. ya bisa nyewa Boleh. nyewa tempat gitu Ustaz, nyewa tempat Iya dan itu boleh. ya, Misalkan dihitung semua personal dibebankan para peserta, nah itu boleh nggak ada masalah. oke. Tapi jangan dikasih hadiah, jangan dikasih hadiah pesertanya. Nah Ustaz, oke, Iya, makasih banyak. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi iya wabarakatuh. kok. Ya, Masya Allah, baik. Baik, Ustadz Jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini, mohon izin kita cukupkan. Namun sebelum kami akhiri, ada informasi, yaitu untuk saat ini Koperasi LSI sedang ya alhamdulillah sudah berjalan 10 series untuk Ribu Busters, dan saat ini sedang membuka untuk Ribu Busters seri 11, dan insya Allah untuk periode pembukanya yaitu di 23 Oktober sampai dengan 6 November 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan dana dan
ingin ingin menyimpan dananya untuk nantinya diinvestasikan dalam pembelian aset kebutuhan konsumen, insya Allah bisa menghubungi Koperasi LSI di nomor 0811 899 6799 atau mengunjungi website laribasolusi.id. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah Ta'ala, total dana yang terkumpul dari Maret 2022 hingga September 2023 saat ini alhamdulillah di 3.631.000.000 rupiah, dan keseluruhan anggota Koperasi LSI saat ini di 109 orang, dan insya Allah masih ada waktu sampai dengan 6 November 2023 untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi Ribabasters atau anggota Koperasi LSI yang nantinya dana yang disimpan diinvestasikan untuk pembelian aset kebutuhan konsumen, dan insya Allah nantinya ya insya Allah akan mendapatkan bagi hasil yang halal dan berkah insya Allah Bapak Ibu. Baik, kemudian mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya ataupun yang bertanya di kolom chat. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Dan terima kasih banyak Ustadz Erfadoni atas ilmunya, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi lain terkait Koperasi LSI, Laribo Consulting, dan Eurobis Sodakot. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.